Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasailul maqsadis salisi, wasilah-wasilah atau cara mencapai tujuan yang ketiga. Wasilah-wasilah untuk mencapai tujuan yang ketiga. Wahwa adapun tujuan yang ketiga, sabghuhum ialah membentuk mereka, maksudnya membentuk para santri atau para murid bil akhlakil karimati, dengan akhlak yang mulia. Wadzalika, dan hal tersebut, min ahammil maqasidih, termasuk paling pentingnya tujuan-tujuan atau maqasid. Ini termasuk tujuan yang paling utama, yang paling urgen. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu, hanyalah saya diutus, liutammimah, untuk atau supaya saya menyempurnakan makarimat akhlaki, kemuliaan akhlak. Rawahul Hakim. Wali tahqiqi dzalika, dan untuk mewujudkan hal tersebut, untuk merealisasikan tujuan tersebut, falyakhudh, hendaklah mengambil seorang guru, bimithli hadhil wasaili, dengan seumpamanya wasilah-wasilah ini. Yang pertama, ayatlu alaihim, hendaknya membacakan guru itu, alaihim, atas mereka para murid atau santri, membacakan bitikrarin, dengan berulang-ulang, membacakan ma, akan sesuatu, warada, yang datang, ma, fi fadlil khuluqil karimi, mengenai keutamaan akhlak yang mulia. Wama, dan sesuatu, yatarattabu, yang menjadi akibat, yang mengakibatkan, atau yang mengakibatkan amma itu, alaihi, atas akhlak yang mulia, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Wa daruratu iktisabihi, wa daruratu iktisabihi, dan keharusan mencapai akhlak mulia tersebut. Wa anna bihi, dan sesungguhnya bihi, dengan akhlak mulia itu, tahsulul barakatuh, tercapai al barakatu, barakah, fil ilmi, di dalam ilmu, wat ta'limi, dan mengajarkan ilmu, wal qurbu, wal qurbi, dan dekat, min rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil akhirati, di akhirat. Jadi wasilah yang pertama
untuk mencapai tujuan yang ketiga, yaitu membentuk akhlak yang mulia. Yaitu wasilah yang pertama, hendaklah guru atau orang yang mengajar selalu membacakan kepada murid-muridnya hadis-hadis mengenai hadis-hadis atau ayat-ayat mengenai keutamaan akhlak yang mulia itu, dan apa yang akan diperoleh orang yang berakhlak mulia itu di dunia dan di akhirat, serta bagaimana akhlak mulia itu menjadi kebutuhan pokok atau keharusan untuk diraih, dan bahwa sesungguhnya dengan tercapainya akhlak mulia itu menjadi barokah ilmunya, barokah pengajarannya, serta dengan akhlak yang mulia itu akan mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat, yaitu berkumpul bersama Kanjeng Nabi atau berada di posisi sangat dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhirat. Seperti disebutkan di dalam hadis-hadis itu, bahwa paling dekatnya kalian denganku di akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, wasilah yang kedua atau cara mencapai cara untuk mewujudkan terbentuknya akhlak mulia pada diri santri atau siswa atau anak didik. Yang kedua itu summa ya'tani, kemudian memberikan perhatian, memberi perhatian guru itu bitafsili kulli khuluqin, untuk merinci masing-masing akhlak, wama dan sesuatu, warada yang datang, ma fi fadlihi mengenai keutamaannya masing-masing akhlak itu, wa tariqi tisabihi, dan cara-cara mencapai masing-masing akhlak itu. Karena akhlakul karimah itu rinciannya banyak. Maka seorang pendidik itu harus memberikan perhatian serius untuk menjelaskan rincian masing-masing akhlak, serta keutamaannya masing-masing akhlak itu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis atau ayat-ayat. Masing-masing akhlak itu dirinci apa saja, dan keutamaannya masing-masing akhlak itu juga disebutkan, serta cara mencapai masing-masing akhlak tersebut. Jadi ada akhlak misalnya jujur, maka itu segala hal segala hal mengenai jujur itu beserta rinciannya disebutkan, keutamaannya jujur di dalam Al-Quran atau hadis, lalu cara mewujudkan sifat jujur itu di dalam masing-masing orang. Nah, itu perlu
ada program, perlu ada program khusus. Yang ketiga, dawamul ibtisamati, selalu tersenyum, selalu terlihat senyum ala wajhil muallimi, atas wajahnya seorang guru. Wajah seorang guru itu harus selalu terlihat tersenyum. Wal muqabalati bil basyashati, dan selalu berhubungan bil basyashati, dengan wajah berseri-seri. Selalu menyambut atau ketika bertemu selalu dalam keadaan berwajah berseri-seri. Wa talaqatil wajhi, dan dan lepas atau tanpa beban. Wajah yang lepas dan tanpa beban. Tanpa ada wajah yang lepas, tanpa beban, tanpa ada beban kebencian, beban dendam, atau beban iri dan lain sebagainya. Jadi wajahnya itu lepas, berseri-seri, tidak terikat oleh kebencian atau kedengkian dan lain sebagainya. Ma'a zuhuri atharil khusyu'i, serta terlihatnya bekas khusyuk wal khasyati, dan takut kepada Allah. Di wajahnya guru itu harus ada bekas khusyuk dan bekas takut kepada Allah. Indama yaqtadiha, ketika menuntut kepada khasyah, min tilawatin, berupa bacaan Al-Quran, wa dzikrin, dan zikir, wa akhbaril akhirati, dan berita-berita akhirat. Yang ketiga, wasilah atau cara untuk mencapai terbentuknya akhlak yang mulia pada diri murid atau santri atau siswa. Yang ketiga itu, hendaknya guru itu selalu terlihat senyum serta berwajah berseri-seri ketika berjumpa, serta wajahnya itu lepas tanpa beban, serta di wajah guru itu harus terlihat bekasnya khusyuk, bekasnya takut kepada Allah di saat momen-momen yang mestinya muncul seperti itu. Misalnya di saat ada bacaan Al-Quran, atau di saat zikir, atau di saat menyebutkan berita-berita tentang akhirat. Lalu yang keempat, as-sana'ul mu'tadilu, memberikan as-sana'ul mu'tadil, pujian yang wajar, pujian yang proporsional,
alaman atas orang yastahiquhu yang pantas menerima pujian itu. Wa ala kulli tahassunin, dan atas setiap eh, setiap apa ya, peningkatan baik, capaian baik, fit tilawati, di dalam membaca Al-Quran, wal hifdzi, dan menghafal, wal akhlaqi, dan akhlak, wa mustawal fahmi, eh, dan tingkat pemahaman. Diperlukan juga seorang guru itu hendaknya memberikan pujian yang proporsional, tidak berlebih-lebihan, kepada orang yang berhak atau patut menerima pujian itu. Dan atas setiap peningkatan atau capaian baik di dalam membaca Al-Quran, di dalam menghafal, di dalam akhlak, dan tingkat pemahaman. Kalau ada capaian yang baik, pantas dipuji, itu perlu dipuji supaya supaya menyemangati kepada yang lain, dan supaya membentuk tata nilai yang benar, bahwa yang baik itu berarti yang dipuji oleh guru itu berarti itu adalah sesuatu yang ideal. Jangan sampai muncul di dalam pikiran masyarakat bahwa yang ideal itu misalnya yang paling bagus pakaiannya, atau yang paling ganteng wajahnya misalnya. Jangan sampai hal-hal yang ideal itu di luar hal yang ideal menurut ajaran Islam. Yang kelima, ayyahrisal mudarris, hendaknya bertekad kuat seorang guru itu alla yaqulah, bahwa dia tidak berkata, wala yaf'ala, dan tidak berbuat, illa ma, kecuali sesuatu, yasluhu, yang pantas, ayyuktada, diikuti, mudarris ayyuktada, diikuti, bihi, mudarris itu, fihi, di dalam ma. Hendaknya seorang guru itu bertekad kuat untuk tidak mengucapkan atau tidak berbuat kecuali sesuatu yang pantas dan layak untuk diteladani. Fayakunu qudwatan lahum, fayakunu, maka ada mudarris itu, qudwatan, adalah teladan, lahum, bagi mereka, para murid, para santri, fi dhabtin nafsi, teladan di dalam di dalam mengekang nafsu, wastiqamatil qawli, dan lurusnya ucapan, wal amali, dan tindakan. Yang keenam, iltizamu tauqiril kabiri, keharusan
memuliakan yang tua. Keharusan memuliakan yang tua fil majlisi, di dalam majlis. Wa taqdimuhu, dan mendahulukan al-kabir. Harus diterapkan di dalam majelis-majelis atau acara-acara, harus diterapkan itu rasa hormat dan memuliakan kepada yang lebih tua. Misalnya posisi duduknya yang lebih tua, misalnya yang tua itu misalnya yang lebih tua itu ditempatkan di posisi yang tidak sama dengan yang lain. Itu di posisi duduknya dipersilakan di depan dan lain sebagainya. Sehingga menjadi tradisi di dalam lembaga atau tempat pendidikan. Wa rahmatus saghiri, dan keharusan menyayangi yang lebih muda. Wal akhdhi biyadihi, dan mengambil tangannya, maksudnya membantunya. Menyayangi yang lebih muda dan membantunya atau mengayominya. Wa tafhimihi, dan memberikan pemahaman kepada yang lebih muda. Yang ketujuh, alla yadhkura, hendaknya tidak menyebutkan guru itu fil majlis, di dalam majlis, di dalam baik majlis pengajarannya atau majlis muitamuyan, majlis pertemuan resmi maupun santai-santai, maupun majelis pembelajaran, majelis belajar mengajarnya. Tidak menyebutkan musliman, seorang muslim, bisuin, dengan kejelekan, qattu, sama sekali tidak menyebutkan seorang muslim, maksudnya tidak menggosipi seorang muslim. Kalaupun perlu menyebutkan sifat-sifat yang harus dijauhi, maka itu tidak dengan menyebutkan nama. Yang kedelapan, ta'widuhum as-safha, membiasakan mereka murid atau santri as-safha, membiasakan mereka memberi maaf, wal afwa, dan memberi maaf, an hafawatin, mengenai keteledoran, an hafawati ba'dihim, mengenai keteledoran sebagian mereka, fi haqqi ba'din, terhadap yang lain, membiasakan saling memaafkan kesalahan satu dan yang lain. Yang kesembilan,
tadhkiruhum bifadlil ukhuwati, mengingatkan mereka mengenai keutamaannya bersaudara, wal ulfati dan keakraban, wal mahabbati dan rasa cinta fillahi karena Allah, wa huquqiha dan mengenai hak-hak bersaudara. Yang ke-10, ba'su syu'urihim, membangkitkan perasaan mereka, anna khata'al wahidi, sesungguhnya kesalahan satu orang, minhum dari mereka, naqsun li jami'ihim, adalah kekurangan untuk seluruhnya. Dibangkitkan perasaan bahwa kalau ada salah satu yang keliru, yang salah, maka itu merasa sebagai kesalahan bersama, merasa itu kekurangan bersama, keteledoran bersama. Wa anna ihsana ahadihim, dan juga sesungguhnya kebaikan salah seorang mereka, fadlun adalah keutamaan atau kemuliaan, li jami'ihim, untuk semuanya, bagi semuanya. Kalau ada kebaikan, maka itu merasa kebaikan bersama. Fala yubadiru, maka tidak tergesa-gesa, ahaduhum, salah seorang mereka, ila syakwa, untuk mengadukan bi ikhwanihi, terhadap saudaranya. Wala yadhharu aibu ahadim minhum, wala yudhiru, dan tidak menampakkan, tidak tidak memberitahukan aib salah seorang dari mereka. Bal yas'a, melainkan berusaha, litafadin naqsih wal khata'i, melainkan berusaha untuk untuk menebus kekurangan dan kesalahan itu, atau berusaha untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan itu, bituruqit thayyibati, dengan cara-cara yang baik. Jadi bagaimana caranya terbentuk di dalam lingkungan siswa atau santri atau anak didik itu perasaan bahwa kesalahan salah satu orang itu menjadi kesalahan bersama, merasa itu kelalaian bersama. Dan sebaliknya, kebaikan atau kebaikan salah satu itu menjadi kebanggaan bersama. Sehingga tidak mudah salah seorang dari mereka itu mengadukan kesalahan temannya. Tidak tergesa-gesa mengadukan kesalahan temannya atau memberitahukan aib temannya, tapi dia sendiri berusaha lebih dulu untuk berbuat sesuatu yang bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan itu dengan cara-cara yang baik. Merasa
itu kewajibannya. Setiap orang merasa berkewajiban untuk membenahi dan membenahi yang lain. Yang ke-11, wa idza ishtaka ahadun minhum, dan apabila mengadu ahadun salah seorang minhum dari mereka, wa ballagha, dan menyampaikan seseorang itu an khata'in, mengenai kesalahan, fal yuzakkar, maka hendaklah diingatkan, seseorang itu diingatkan bimaksudis syakwa, mengenai tujuan pengaduan itu, wa wujubi an-dafi'ah, dan keharusan atau keharusan bahwa yang mendorong laha, terhadap syakwa, al-mahabbatu, adalah rasa cinta, wasyafaqatu, dan rasa peduli. Kalau misalnya ada salah seorang dari santri atau murid atau anak didik itu mengadukan kesalahan temannya, maka itu hendaknya diingatkan dan diarahkan bagaimana pengaduan itu timbulnya harus dari rasa cinta dan rasa peduli, bukan motivasi pengaduan itu rasa benci dan dendam dan ingin mempermalukan yang lain. Tapi bagaimana motivasinya itu, kalau ada yang mengadukan kesalahan temannya, bagaimana diarahkan bahwa harus motivasinya itu harus muncul dari rasa cinta dan peduli kepada saudaranya. Yang ke-12, taqwiyatul alaik fillahi, menguatkan ikatan persaudaraan fillahi, karena Allah. Menguatkan maksudnya ikatan persaudaraan karena Allah, bainahum, di antara mereka. Bagaimana caranya? Bitartibi tazawurin, dengan memprogram saling berkunjung, bainahum, di antara mereka, fi waktin munasibin, di waktu yang cocok. Di program saling berkunjung kulla usbu'in, setiap minggu. Jadi bisa satu kamar di program berkunjung ke kamar yang lain. Wa ayyatafaqadah, dan hendaknya merasa kehilangan al-wahidu, salah seorang merasa kehilangan asdiqa'ahu, terhadap teman-temannya, fi kulli majlisin, di dalam setiap majelis. Di dalam setiap majelis, mungkin majelis pengajian atau majelis ilmu atau majelis sholat berjamaah atau majelis, pokoknya dalam setiap majelis itu hendaknya salah seorang dari mereka itu merasa kehilangan yang lain,
oh mana si A itu kok tidak masuk. Nanti ketika bertemu, oh mana kok kamu tidak masuk tadi. Merasa merasa apa? Merasa kehilangan temannya di dalam majelis-majelis atau eh, kegiatan-kegiatan positif. Wa iyadatul maridi dan wa iyadatil maridi dan eh, persaudaraan itu dikuatkan. Persaudaraan karena Allah dikuatkan dengan iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Waziarati dan berziarah atau berkunjung fi munasabatit tahniati wal muwasati. Di dalam kesempatan memberi selamat. Maksudnya di dalam momen kebahagiaan, momen memberi selamat itu hadir. Wal muwasati dan wal muwasati dan turut berduka cita atau turut berduka cita. Berkunjung kepada saudaranya itu di momen-momen kebahagiaan dia atau juga di momen-momen kesedihannya. Dibiasakan seperti itu. Min qudumi ghaibin, misalnya min qudumi ghaibin, atau dari datangnya orang yang gaib. Ketika datang orang yang gaib, maksudnya yang sudah lama tidak datang, lalu datang, itu kesempatan untuk berkunjung. Au hululis sakanin jadidin, atau menempati rumah baru. Misalnya temannya menempati rumah baru, itu momen bahagia, maka kita itu hadir di situ. Au tajaddudi mauludin, atau baru diberi anak, itu momen kebahagiaan yang kita harus hadir juga di situ. Au hudusi zawajin, atau terjadinya pernikahan. Au wafatin, atau wafat. Au nazilatin, atau musibah. Atau hal yang menimpa, baik suka dan duka, itu momen-momen menguatkan ukhuwah yang harus dibiasakan kepada siswa atau santri atau anak didik untuk terbentuknya akhlak. Yang ke-13, an-nadharu fil asdiqai, memandang, maksudnya itu memikirkan terhadap teman. Maksudnya memikirkan fil asdiqai, mengenai teman. Wakhtiyaruhum, dan memilih mereka, dan memilih teman. Wa ib'adu kulli talibin, dan menjauhkan setiap siswa atau santri an asdiqais su'i, dari teman-teman yang jelek. Maksudnya hendaknya guru itu penuh perhatian, memperhatikan teman-teman murid atau santrinya. Jangan sampai berteman dengan teman yang jelek. Kalau perlu dipilihkan teman
teman yang baik. Yang ke-13, ayyakuna lil muallimi nadharun. Hendaknya ada lil muallimi bagi guru nadharun pengawasan fi awqatit tullabi mengenai waktu-waktunya santri atau siswa atau murid. Wa kaifa yaqdunaha, dan bagaimana mereka mengisi awqat itu. Bagaimana mereka itu mengisi waktunya itu. Hendaknya itu menjadi perhatiannya guru. Bagaimana muridnya atau santrinya itu mengisi waktu-waktunya. Apa saja kegiatan sehari-harinya. Wa tauzi'iha ala mutala'atin, dan membagi-bagi waktu atas mutala'ah wa ziyarat dan ziarah wa musyarakatin dan ikut serta fi majalisil khairi, di dalam majelis-majelis kebaikan, allati tu'qadu, yang dilaksanakan fil baladi, di daerah itu, wasilatin dan wasilatin dan hubungan, maksudnya keikutsertaan, wa musyarakatin dan keikutsertaan, fi al'abin, di dalam permainan-permainan, wasiwaha dan lainnya, ma'a mulahadhatin niyati, disertai memperhatikan niat, maksudnya membimbing niat, wal kaifiyati dan cara. Hendaknya guru itu peduli turut memikirkan muridnya atau santrinya, bagaimana mereka itu mengisi waktunya sehari-hari. Apa saja kegiatan sehari-harinya. Itu hendaknya termasuk perhatiannya guru. Jadi misalnya harus ada waktu untuk mutola'ah, ada waktu untuk ziarah berkunjung, atau ada waktu untuk ikut serta, harus ada waktu untuk ikut serta dalam majelis-majelis kebaikan yang ada di daerah itu. Ada majelis sholawatan, ada majelis atau bahkan juga tidak apa-apa, ikut serta di dalam kegiatan refreshing, misalnya permainan atau olahraga. Tidak apa-apa, tapi itu dibimbing niatnya, dibimbing tata caranya dan niatnya. Yang ke-15, ayyakun al-mudarrisu, hendaknya ada al-mudarrisu, guru itu, muttasilan, punya hubungan, bi awliya'i umuri tullabi, terhadap wali murid atau wali santri. Hendaknya bersambung, punya tali persambungan yang erat dengan wali santri atau wali murid. Wa muballighan lahum, dan menyampaikan lahum, kepada wali santri atau wali murid itu, mahasinahum, kebaikan mereka, kebaikan-kebaikannya. Oh alhamdulillah,
si A itu sudah dapat 3 juz ngajinya. Itu kepada wali santrinya atau wali muridnya. Wa ikhbara man tawalla ghiyabahu. Tawala ghiyabuhu. Dan menyampaikan orang yang berturut-turut ghiyabuhu, absennya, atau takarrara minhu, atau berkali-kali, minhu dari man, wasfun sayyi'un, sifat yang jelek. Dan hendaknya guru itu menyampaikan juga misalnya berturut-turut absen atau berperilaku jelek berulang-ulang. Hendaknya itu disampaikan juga kepada wali santrinya atau wali muridnya. Apa tujuannya? Litta'awuni, untuk bekerja sama. Alal ilaji, atas atas mengobatinya. Supaya bekerja sama di dalam mengobati atau memperbaikinya. Yang ke-16, ayyaqussa alaihim, hendaknya mengkisahkan guru itu alaihim, atas murid, bikasratin, dengan banyak, dengan sering. Maksudnya hendaknya sering mengisahkan kisah zawil akhlaqil aliyati, tentang kisah-kisah orang-orang yang berakhlak tinggi. Khususan dan khususnya man, orang kana yang ada, man itu min ahli manatikihim, berasal dari penduduk daerahnya murid itu. Hendaknya guru itu sering sering mengkisahkan tentang kisah-kisah orang-orang yang berakhlak tinggi. Terutama orang-orang yang berakhlak tinggi yang berasal dari daerahnya si murid itu. Yang ke-17, ayyu'awwadu al-infaq. Hendaknya murid itu dibiasakan al-infaq, berinfak, wal badla, dan memberikan wal badla, dan berkorban, walau bisyai'ir ramziyyi al-yasiri, sekalipun dengan sesuatu dengan sesuatu yang kecil. Bi ay yudhkara fadailut tabadzuli fillah. Misalnya dengan diterangkan keutamaan saling berkorban, saling memberi fillahi, karena Allah. Wal judi, dan keutamaan dermawan, wassakha'i, dan dermawan. Wa yaj'alu lahum, dan hendaknya menjadikan guru itu lahum, untuk mereka, wa yuj'alu lahum, dan dijadikan lahum, untuk mereka, sunduku tabarru'in tatawwu'iyyin, kotak amal tatawwu'iyyin, yang bersifat sukarela. Yusrafu hasiluhu, yang digunakan hasilnya sunduk itu, hasilnya kotak amal itu, kotak sumbangan itu
hasilnya itu digunakan fi mithli syira'i kutubin, di dalam umpamanya membeli kitab, au adawati maktabiyatin, atau alat-alat kantor, au ghairiha, atau lainnya, au musa'adatin fi rihlatin lahum, atau untuk membantu atau meringankan di dalam rihlah atau perjalanan mereka. Perjalanan mereka untuk misalnya untuk ziarah Wali Songo atau apa. Autuslamu, atau diserahkan lidhawi naibatin, diserahkan kepada orang yang tertimpa musibah. Au ma'rufin fil baladi bil hajati, atau diserahkan kepada orang yang dikenal fil baladi, di daerah itu dikenal bil hajati, sangat membutuhkan. Dibiasakan seperti itu. Yang ke-18, ayyabussa bainahum, hendaknya guru itu menyebarkan bainahum, di antara mereka, murid atau santri, menyebarkan ruhal ithari, semangat berkorban, maksudnya semangat mendahulukan yang lain, orang lain. Wa yu'allamu, dan mereka diajarkan, annahu sesungguhnya syan, la yahsunut tasabuku wal musara'atu, tidak baik at-tasabuku, berlomba-lomba, atau wal musara'atu, dan berebut. Tidak baik berlomba-lomba atau berebut, illa fi khidmati ba'dihim, kecuali dalam hal mengabdi sebagian mereka itu, kecuali dalam hal pengabdian sebagian mereka itu, al-ba'du, kepada yang lain. Disebarkan di tengah-tengah santri atau murid itu bahwa sama sekali tidak baik berebutan atau berlomba-lomba, kecuali pengabdian satu kepada yang lain. Itu yang paling baik kalau mau direbut. Kalau mau saling berebut, saling berlomba-lomba, itu saling berlomba-lomba khidmah, saling berlomba-lomba melayani kepada yang lain, mengabdi kepada yang lain. Wa ma dan sesuatu fihi yang terdapat di dalam masyaqqatun, rasa berat, ala nafsi, atas nafsu. Dan apapun yang berat sekali untuk dilakukan oleh nafsu, berarti itu adalah hal yang paling baik untuk direbut dilakukan. Apapun yang berat kepada nafsu. Misalnya ada kotoran ayam di musalla, itu berat kepada nafsu untuk membersihkannya. Nah, bagaimana tersebar di kalangan santri bahwa yang berat kepada nafsu untuk dilakukan, itu yang harus direbut, itu yang harus berlomba-lomba, itu yang harus berlomba-lomba, jangan sampai didahului orang lain, karena itu yang tersimpan di balik itu barokah yang besar.
hal yang paling tidak disenangi nafsu. Wa annahu yahsunu ta'akhur. Wa annahu, dan sesungguhnya yahsunu baik at-ta'akhur, mengalah. Mengalah maksudnya tidak berebutan. Fima, di dalam sesuatu, tatasyawwafu ilaihi nafsu. Tatasyawwafu yang sangat berhasrat. Ilaihi kepada ma, an-nafsu nafsu. Mengenai hal yang sangat dihasrati oleh nafsu, lah di situ yang baik itu adalah mengalah. Jangan merebut. Misalnya ketika makan bersama dalam satu nampan, ada ikan yang sangat diinginkan oleh nafsu. Nah, di saat mengenai hal itu yang baik adalah mengalah. Mengalah, bukan berlomba-lomba atau saling berebut. Wa tatma'u fihi, mengenai sesuatu, tatasyawwafu yang sangat berhasrat ilahi kepada ma, an-nafsu nafsu, wa tatma'u, dan sangat tamak, sangat berkeinginan nafsu itu fihi di dalam ma. Hatta tulzamah, hingga di diharuskan. Maksudnya hingga dipastikan nafsu itu bihi dengan ma. Wa tud'a, dan diajak nafsu itu, dipanggil nafsu itu ilahi wa dama. Mengenai hal yang sangat dihasrati oleh nafsu, yang sangat diambisi, yang sangat berambisi nafsu, kepada hal itu yang baik itu adalah mengalah dan tidak merebut, tidak berebutan, tapi mengalah hingga tidak bisa tidak dia hingga dia itu diharuskan. Baru dia itu mau makan kalau sudah diharuskan. Ayo ini, langsung diberikan ke piringnya. Baru dia itu maknanya hatta tulzam, hingga diharuskan nafsu itu bihi dengan ma. Wa tud'a, dan diajak nafsu itu ilahi kepada ma itu, hingga disodorkan, dan baru dia itu melakukannya. Kalau dalam hal yang disenangi, dihasrati, diambisi oleh nafsu. Tapi kalau dalam hal yang tidak disenangi oleh nafsu, yang dalam hal yang yang dianggap berat dan tidak disenangi oleh nafsu, dalam hal itu justru berebutan. Misalnya tugas yang paling tidak disenangi nafsu, misalnya mengajari anak yang paling susah mengajinya, apa yang paling sulit, ditugasi mengajar anak yang sangat nol dalam hal mengaji Al-Quran. Itu hal yang tidak disenangi oleh nafsu, tapi justru itu yang direbut. Biar saya yang karena di balik itu pasti barokah yang besar. Hal yang paling ditolak oleh nafsu. Lalu yang ke-19, ayyulahidha hayati julusihim. Hendaknya memperhatikan atau mengawasi. Guru itu hendaknya memperhatikan hayati julusihim, posisi duduk mereka, atau
cara duduknya mereka itu. Wa yu'awwidahum, dan membiasakan guru itu kepada mereka al-bad'ah, memulai bisalami, dengan mengucapkan salam, wal musafahati, dan bersalaman. Hendaknya guru itu memperhatikan cara duduk muridnya atau santrinya supaya jangan duduk dalam posisi tidak adab atau tidak berakhlak. Dan hendaknya dibiasakan para santri itu memulai untuk mengucapkan salam dan lalu bersalaman. Wal qiyamah lil ulama, dan membiasakan santri al qiyamah, berdiri, lil ulama, untuk ulama, wal abai, dan ayah, orang tua, wal akabir, dan orang-orang sepuh. Membiasakan berdiri kalau ada ulama, walaupun itu masih muda, atau berdiri kalau ada orang tuanya, atau berdiri menghormati kalau ada orang yang sepuh walaupun itu bukan ulama. Wa taqbil ayadihim, dan mencium tangan mereka, bil mahabbati, dengan penuh cinta, wa tauqiri, dan penuh hormat, bila mubalaghatin, dengan tanpa berlebih-lebihan, wala ghuluwin, dan tidak berlebih-lebihan. Wa khususan, dan khususnya, fil amakini, di tempat-tempat, wal majalisil amati, dan majelis-majelis umum, khususnya di tempat-tempat umum atau majelis-majelis umum. Kalau ada ulama siapapun harus menghormat, berdiri. Kalau ada orang sepuh siapapun, berdiri. Kalau bisa bersalaman dengan penuh hormat dan penuh cinta. Yang ke-20, ayyatadarrajah fil itabi. Hendaknya guru itu bertahap fil itabi, di dalam mencela. Hendaknya guru itu ketika menjumpai kesalahan santrinya atau muridnya, hendaknya bertahap fil itabi, di dalam mencela. Bagaimana caranya? Fayabda'u, maka memulai guru itu, ma'aman, bersama orang, saudara, yang timbul, minhu, dari man, khata'un, kesalahan. Memulai bizajrihi, dengan mencegahnya, bitalwihi, dengan sindiran, wal isyarati, dan isyarat. Lat tasrihi, bukan dengan belak-belakan. Tahapan yang pertama itu dengan sindiran, dengan isyarat, bukan belak-belakan. Fa in ada, jika mengulangi, man itu, fabin nushi fil khalwati. Kalau mengulangi, maka dengan menasihati di tempat sepi. Menasihati berdua di tempat sepi. Fa in ada, maka jika mengulangi, man itu, fabit tasrihi, maka dengan belak-belakan, dengan terang-terangan, wal itabi, dan mencela, amama ghairihi, di depan yang lain. Kalau masih mengulangi, maka baru itu di belak-belakan, dicela di hadapan orang lain. Summa bid-darbi, kalau masih mengulangi lagi, summa bid-darbi, kemudian dengan dipukul, wal istitabati, dan disuruh bertaubat. Fa in khafa, maka jika khawatir guru itu, alat tullabi, atas santri,
atas santri atau murid. Jika khawatir, takut, ayyata'allamu, bahwa santri itu belajar minhu dari orang yang salah tadi itu. Belajar as-su'a, akan kejelekan. Wa yantasyira, dan khawatir, wa yantasyira, dan tersebar kejelekan itu bainahum, di antara mereka. Dan tersebar bainahum, di antara mereka, asyarru, kejelekan, minhu, dari man itu. Fal yubadir, maka hendaknya segera guru itu bifaslihi, memisahkannya, memisahkan man tadi itu, wa ib'adihi, dan menjauhkan anhum, dari tulab, bi tariqatin latifatin, dengan cara yang lembut. Kalau misalnya dikhawatirkan misalnya satu orang itu dapat kejelekannya dapat menular kepada yang lain, atau santri yang lain itu dapat belajar berbuat kesalahan yang sama dengan seseorang itu. Kalau dikhawatirkan terjadi seperti itu, penularan atau tersebarnya kejelekan tertentu, maka segeralah dipisahkan. Dipisahkan dan dijauhkan orang tertentu itu dengan cara yang halus. Yang ke-31, ayyu'allimat tullabah, hendaknya mengajarkan guru itu at-tullaba, kepada santri atau kepada siswa, wa yunabbihahum, dan mengingatkan guru itu hum, kepada tullab, annal ilma, sesungguhnya ilmu itu, yazku, adalah berkembang, ilmu itu, wa yatabaraku, dan semakin barakah ilmu itu, bil amali, dengan diamalkan, bil amali, dengan mengamalkan, bihi, akan ilmu, wa bi infaqihi, dan dengan menafkahkan ilmu itu, maksudnya mengajarkannya, wa ifadati ikhwanihim, dan memberi faedah, maksudnya mengajarkan, memberikan faedah kepada saudaranya yang lain, wa irsyadihim, dan mengarahkan atau memberi petunjuk kepada mereka atau mengarahkan kepada mereka, ila mawatinil istifadati, ke tempat-tempat menambah ilmu, ke tempat-tempat atau ke tempat menambah ilmu. Hendaknya guru itu mengajarkan dan menyadarkan dan menegaskan kepada santrinya, kepada muridnya, bahwa ilmu itu akan semakin bertambah, berkembang, dan semakin barakah dengan diamalkan. Pertama dengan diamalkan, yang kedua dengan diinfakkan. Maksudnya diinfakkan itu diberikan kepada orang lain. Dan dengan mengajar temannya, serta mengarahkan mereka ke tempat-tempat menambah ilmu. Tempat-tempat menambah ilmu. Wabillahi taufiq, wallahu a'lam. Al-Fatihah.